Hai para pendengar, kembali lagi bersama kami di Gen Z Podcast. Nah, kalian apa kabar nih? Semoga baik-baik saja dan tetap jaga kesehatan ya. Oh iya, sebelum podcast kali ini dimulai, kita kenalan lagi boleh dong? Siapa tahu penonton masih ada yang belum kenal. Kenalin, aku Tania. Teman-teman, kenalin diri kalian dong. Halo, nama saya Elsa. Halo, nama saya Kevin. Hai, nama aku Noven. Hai, aku Richard. Halo, saya Karina. Hai, aku Sisi. Pertemuan kemarin kita kan udah membahas tentang perkuliahan. Setelah kuliah, pasti kita masuk dalam dunia pekerjaan tuh. Tapi bedanya pekerjaan sama bekerja tuh apa sih? Pekerjaan itu adalah sebuah tugas yang harus dilakukan manusia dalam menjalani hidupnya. Bekerja itu adalah aktivitas dalam menciptakan atau membuat sebuah karya yang dimana karya yang dilakukan ini bisa untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menjalani kehidupan. Pekerjaan juga disebut sebagai panggilan. Hal ini karena pekerjaan manusia juga merupakan sebuah karya yang telah dibuat dengan apa yang mereka miliki. Mereka keluarkan semua baik itu waktu, tenaga, ataupun uang. Namun bekerja itu bukan hanya sekedar bekerja, tetapi pada saat kita bekerja, sebenarnya kita sedang melayani Kristus sebagai Tuhan. Apapun yang kita lakukan bekerja, bersenang-senang, berlibur, makan minum, seharusnya kita kerjakan dengan sepenuh hati, seperti melakukannya kepada Tuhan sendiri. Ora et labora dalam bahasa Latin yang artinya berdoa dan bekerjalah, memiliki peran penting dalam pekerjaan kita. Ketika kerja semakin banyak, dapat membuat orang semakin tenggelam dan terikat pada kerja. Maka doa sebagai refleksi atas kerja harus ditingkatkan supaya kerja tetap murni dalam segala aspek. Kalau kerja semakin banyak, tentu semakin dibutuhkan kekuatan dan dorongan. Doa dapat menjadi kekuatan bagi orang beriman. Doa dan kerja seharusnya merupakan ungkapan dan perwujudan iman seseorang. Oh, jadi gitu. Berarti kita sebagai orang beriman, pekerjaan yang dilakukan dengan sungguh-sungguh akan menjadi kesaksian yang memuliakan Tuhan. Ngomong-ngomong soal pekerjaan nih, menurut kalian aku cocok jadi apa? Aku bingung banget nentuin pekerjaan di masa depanku. Jadi dosen ahli gizi aja, Ven. Biar kayak Gregor Mendel. Nanti kamu dipanggil bapak genetika kayak beliau. Hah? Mendel? Siapa itu? Emang kenapa dia dipanggil bapak genetika? Mendel atau Gregor Mendel, dia adalah seorang ahli biologi yang melakukan penelitian pertama tentang penerusan sifat. Tanaman yang digunakan dalam penelitiannya yaitu kacang kapri. Pertama kali melakukan percobaan penyilangan pada kacang kapri tahun 1854 sampai 1856. Mendel telah melakukan pengujian dan pembudidayaan lebih dari 28.000 tanaman kacang. Ia menemukan bahwa suatu tanaman mewariskan sifat-sifat keturunan yang berasal dari induknya. Kenapa harus kacang, Sah? Karena kacang itu memiliki varietas yang banyak dan perkecambahan biji yang lebih mudah berhasil. Pada penelitiannya, Mendel membagi kacang-kacang tersebut ke beberapa kelompok agar mudah menelusuri transmisi karakter. Kelompok yang dibuat misalnya tinggi tanaman, tinggi dan pendek, dan warna bunga kacang ungu atau putih. Pada percobaan pertama, Mendel menyilangkan kacang yang berbunga ungu dan putih. Dari percobaan ini, karakter dominan lebih tampak dibandingkan dengan karakter resesif, di mana kacang berbunga ungu. Di percobaan kedua, gen resesif muncul di mana hasil keturunan kedua muncul kacang berbunga ungu dan putih. Oh, aku baru ingat. Aku dulu pernah baca buku tentang genetika Mendel. Dari percobaannya tersebut, Mendel itu menyimpulkan dua hukum pewarisan sifat, yaitu hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 atau hukum segregasi atau pemisahan itu adalah pemisahan pasangan alel secara bebas pada saat pembelahan meiosis dalam pembentukan gamet, sedangkan yang hukum Mendel 2 itu terjadi persilangan antara dua individu yang berbeda dengan dua sifat beda atau dihibrid. Nah, itu kamu tahu. Berarti Noven udah cocok nih jadi dosen ahli genetika. Menarik nih, boleh juga. Tapi cara nulis lamaran kerja kalau mau jadi dosen gimana ya?
Cara penulisan surat lamaran pekerjaan itu yang pertama harus kamu lakukan adalah cantumkan tempat dan tanggal pembuatan surat. Bisa kamu tulis di bagian pojok kanan atas. Nama tempat dan bulan selalu diawali dengan huruf kapital. Penulisan antara tempat dan tanggal surat juga dipisahkan oleh koma. Lalu yang kedua, cantumkan alamat perusahaan yang dituju di bagian bawah sebelah kirinya. Kamu tulis nama penerima dan alamat lengkap perusahaan yang akan kamu tuju. Nah, untuk nama penerima, jika kamu tidak tahu nama HRD-nya, kamu bisa tulis dengan bapak atau ibu saja. Jika surat ini ditujukan ke subjek tertentu, maka kamu bisa gunakan yang terhormat. Tapi, jika ditujukan untuk perusahaan tanpa subjek tertentu, maka gunakan kepada. Jadi, jangan gunakan kedua-duanya ya. Kemudian untuk PT tidak perlu diikuti dengan tanda titik. Dan yang ketiga, cantumkan salam dan pembuka surat. Biasanya ditulis dengan kalimat dengan hormat. Sementara itu, pembuka surat bisa kamu isi dengan kata pengantar. Umumnya kamu bisa jelaskan dari mana kamu mendapatkan informasi terkait lowongan pekerjaan tersebut dan posisi yang kamu pilih. Terus selanjutnya, isi surat yang berisi dengan data diri seperti nama lengkapmu, tempat tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, serta pendidikan terakhir. Di bagian ini, kamu bisa jelaskan juga kemampuan yang kamu miliki, baik itu soft skill maupun hard skill. Nah, kalau kamu punya pengalaman magang, PKL atau lainnya, bisa kamu tulis juga, tapi kalau kamu belum punya pengalaman, kamu bisa tulis pengalaman organisasi yang pernah kamu ikuti di sekolah maupun kuliah. Lampiran atau syarat lamaran juga penting di dalam pembuatan surat lamaranmu. Bisa tulis dokumen-dokumen apa saja yang kamu lampirkan sebagai pendukung atau persyaratan pelamar. Biasanya sih, dokumen-dokumen ini berupa daftar riwayat hidup atau CV, fotokopi ijazah, pas foto, dan portofolio. Bahkan kalau kamu pernah mengikuti lomba, seminar, atau pelatihan yang mendapat sertifikat, kamu bisa lampirkan fotokopi sertifikatnya juga. Itu bisa menjadi nilai plus loh buat kamu. Dan yang terakhir, menutup surat yang berisi harapan agar diterima di perusahaan tersebut dan ucapan terima kasih. Jangan lupa buat tanda tangan sama nama pelamar di pojok kanan surat. Oh gitu, ternyata nggak terlalu susah ya buat surat lamaran. Aduh, ini pada bahas pekerjaan ya? Pasti capek banget dari tadi ngobrol-ngobrol. Nih, aku bawain jajan makaroni pedas. Aku buat sendiri loh, jadi kalian harus nyobain. Wah, makaroni, minta dong. Enak banget makaroninya. Kenapa nggak kamu jual aja? Pasti laku keras nih. Iya, aku juga udah kepikiran gitu. Tapi, gimana ya cara promosiinnya? Secara aku juga nggak punya modal yang besar buat promosi. Apa pakai sistem konsinyasi aja ya? Hah? Konsinyasi? Apa itu? Konsinyasi itu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pemilik barang kepada penjual. Dengan kata lain, penjual tuh bisa menjual barang secara gratis yang dititipkan dari pemilik barang. Tapi penjual nggak bisa menaikkan harga, karena komisi mereka diberikan oleh pemilik barang itu sendiri. Dengan melakukan perjanjian penjualan konsinyasi, pihak pemilik barang itu akan memperoleh keuntungan seperti memperluas pasar dan menghemat biaya promosi. Tapi konsinyasi juga ada kekurangannya loh, kayak risiko kerugian. Risiko kerugian yang dimaksud itu disebabkan jika salah dalam pemilihan penjual, promosi tidak sesuai, dan uang tidak dapat langsung diterima. Why not try marketing that uses techniques or use digital media? By using social media, we will get data, markets, and customers. In the past, marketing strategies use more conventional media for promotion, such as magazines, banners, and billboards. I'm agree with Elsa. This is one of the main factors that attracts business people to use digital marketing as a means of promoting their products. You don't need to spend money to make brochures, banners, billboards, or advertisement in print or television media. You can simply use digital media to promote your products, such as Facebook, Twitter, TikTok, and Instagram. Creating accounts on various platforms is much easier and more practical, and doesn't cost much.
In fact, most of the social media can be used for free. Well, this is a pretty good idea. I will try later. Thank you for the information, Kang. Udah gak kerasa nih, kita udah ngobrol banyak. Kita pamitan dulu aja ya. Ya udah deh kalau gitu. Terima kasih ya buat kalian yang udah dengerin podcast kita. Maafin kita juga kalau kita masih banyak salah kata. Tetap tungguin podcast kita yang lainnya ya. Stay tuned on Gen Z Podcast. Bye! You